Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya bagi kita semua. Pada hari ini adalah pertemuan yang ke-17. Kita akan membahas al-mujmal. Apa yang dimaksud al-mujmal? Mujmal itu ialah lafal yang belum jelas maknanya. Karena lafal itu mempunyai makna ganda. Ada pula mujmal itu ialah susunan atau kata-kata yang mempunyai arti ganda juga. Nah, kalau terjadi ada suatu lafal yang mujmal atau kata-kata yang mujmal, bagaimana kita mengartikan? Kita cari bayan. Bayan itu keterangan yang menentukan mana arti yang betul. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu penyelidikan mencari bayan yang bisa menentukan ketentuan mana itu. Suatu contoh, di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi begini, sebagai berikut. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak, dia tidak boleh kawin dulu sebelum dia mengalami thalathata quru. Lafal al-quru ini di dalam bahasa Arab mempunyai makna dua. Satu, al-khaidu, dua, at-tuhru. Jadi kalau dimaknani al-khaidu, maka perempuan yang ditalak harus menunggu, jangan kawin dulu, sebelum dia mengalami 3 khaitan. 3 khaitan itu yang dimaksud begini. Ketika ditalak dalam keadaan suci, memang talak dalam keadaan haid itu talak bid'ah. Talak sunnah adalah talak yang pada waktu si perempuan itu dalam keadaan suci. Nah, kalau dikatakan salah tata quru, 3 khaitan, maka ketika ditalak itu suci, kemudian haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Sudah boleh. Sudah boleh dia kawin. Itu kalau diartikan al-qur'u bimakna al-khaidu. Kalau dikatakan salah tata qur'u 3 sucian, maka juga hampir sama. Ketika dia ditalak dalam keadaan suci. Setelah suci dia haid. Setelah haid dia suci lagi. Nah, kemudian haid lagi.
suci lagi, sudah bisa dia kawin. Jadi suci pada waktu ditalak itu tidak dihitung. Kemudian kita cari yang benar mana. Apakah salah satu guru 3 khaitan atau salah satu guru 3 sucian? Kita cari hadis-hadis yang lain. Tidak ada. Untuk bayan, untuk menjelaskan supaya jelas tidak ada. Kalau terjadi seperti itu, maka dibiarkan. Lafal itu mujmal. Jadi terserah. Orang memaknai atau mengartikan al-Qur'u, boleh juga al-khaidu, boleh juga at-tuhru, suci. Karena tidak ada bayan yang menentukan. Dan suatu contoh lagi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum mardo au ala sabit au jakatum au lamastumun nisa. Au lamastumun nisa. Lamastum ini mempunyai makna ganda. Sebagian orang ulama mengatakan lamastum, yaitu berkumpul atau bersetubuh. Tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, lamastum itu menyentuh. Menyentuh dengan tangan. Oleh karena itu ulama-ulama berbeda pendapat. Apakah menyentuh perempuan, baik istrinya sendiri atau perempuan lain, itu membatalkan sholat. Ada yang mengatakan tidak membatalkan sholat. Dan ada pula yang membatalkan sholat seperti Imam Syafi'i. Karena lamasa dimaknani menyentuh. Nah, karena tidak ada bayan, tidak ada penjelasan untuk menentukan apakah lamastumun nisa bimakna jama'tumun nisa atau bimakna lamasa bilyati, menyentuh dengan tangan. Karena tidak ada ketentuan. Maka ulama bisa berbeda pendapat dalam masalah lafal mujmal ini. Alasannya yang tidak membatalkan menyentuh perempuan, tidak membatalkan. Alasannya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika akan sholat, beliau mencium Siti Aisyah. Kemudian Nabi sholat tanpa wudhu. Ini dibantah oleh orang yang membatalkan. Bantahannya kemungkinan pada waktu itu Siti Aisyah ada hail, aling-aling pakaian atau kain. Tapi menurut pribadi saya, kira-kira yang terbanyak orang mencium itu tidak dialing-alingi dengan kain. Bagi saya pribadi, saya masih condong bahwa lamastumun nisa maknanya jama'tumun nisa, yaitu bersetubuh dengan istri. Itu yang membatalkan. Adapun lamasa bilyati, bagi saya lebih condong tidak membatalkan. Tapi ulama yang lain membatalkan. Ini masalah mujmal. Lafal yang mempunyai makna ganda
dan tidak ada dalil lain yang menentukan mana yang benar. Kemudian ada mujmal, tapi tidak berupa lafal kata, tapi susunan. Di dalam Al-Quran ada au ya'fal ladzi biyadihi uqdatun nikah. Artinya begini. Pada waktu suami dan istri menalak, belum dikumpuli, apakah mas kawin harus kembali? Ini boleh diartikan tidak usah kembali. Ada yang mengatakan harus dikembalikan. Tidak usah kembali kalau yang memegang akad itu memaafkan, sudah tidak usah kembali. Siapa orang yang megang nikah itu? Ada dua macam, yaitu wali. Wali itu orang yang berhak menikahkan anaknya. Jadi dia dianggap au ya'fal ladzi uqdatun nikah. Orang yang megang nikah itu memaafkan. Memaafkan sih wis ndak usah, balik kembalikan. Ya boleh. Ada yang mengatakan au ya'fal ladzi uqdatun nikah itu adalah suami. Karena suamilah yang ijab kabul itu. Jadi dia dianggap au ya'fal ladzi uqdatun nikah, orang yang pegang nikah. Nah, kalau si suami itu maafkan, wes nggak usah kembali, ya enggak apa-apa. Nah, jadi lafal au ya'fal ladzi biyadi uqdatun nikah itu ada kalanya wali, ada kalanya suami. Karena tidak ada bayan yang menentukan apa wali, apa istri, apa suami, maka kata-kata itu disebut mujmal. Nah, kalau kata-kata yang mujmal itu sudah ada bayan yang menjelaskan, menentukan. Nah, kata-kata itu sudah tidak mujmal, tapi disebut kata-kata mubayyan yang sudah jelas. Jadi semua yang asalnya masih belum jelas, banjur ono penjelasan, nah sudah tidak mujmal lagi. Nah, penjelasan itu macam-macam. Oleh karena itu, al-bayan, penjelasan itu ada beberapa macam. Ada yang bayanun bil qaul. Asalnya mujmal, tapi kemudian dijelaskan dengan kata-kata. Sehingga tidak mujmal lagi, sehingga menjadi bayan, mubayyan. Contohnya, di dalam surat Baqarah ada ayat fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Bila seorang haji, itu haji tamattu, wa man tamatta bil umrati lal haji.
umrahnya didahulukan, hajinya kari. Ini namanya haji tamattu. Dia dikenakan puasa sab'atin. Idza fatsyamu thalathati ayamin. Dia harus puasa di Mekah 3 hari. Wa sab'atin idza rajatum. Sab'ah ketika dia sudah pulang. Menurut orang Arab, sab'ah ini mujmal. Karena apa? Karena sab'ah itu menurut bahasa Arab bisa diartikan 7, itu yang populer. Bisa diartikan 8. Bisa diartikan 9. Jadi lafal sab'ah mujmal. Karena menurut bahasa Arab bisa diartikan 7, bisa diartikan 8, bisa diartikan 9. Terus kita memaknai wasab'atin idza raja'tum. Terus 7 atau 8 atau 9 puasa di rumah. Nah, ada penjelasan ayat berikutnya. Tilka asyaratun kamilah. Jumlahnya 10. Jadi di sana 3. Berarti di rumah puasa 7 hari. Nah, berarti yang dimaksud sab'atin idza rajam jelas bukan 8 dan bukan 9, tapi 7. Nah, karena ada tilka asyaratun kamilah, maka sama sudah tidak mujmal lagi, tapi menjadi lafal mubayyan. Itu namanya al-bayan bil qaul. Nomor 2, ada bayanun bil fi'li. Penjelasan dengan perbuatan. Contohnya begini. Ketika turun ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mujmal. Karena orang belum tahu sholat itu bagaimana, zakat itu bagaimana, belum tahu. Ini membutuhkan bayan, penjelasan. Nabi pun belum tahu bagaimana sholat dan bagaimana zakat. Berapa persen zakatnya, barang itu apa saja yang harus dizakati. Apakah setiap hari atau setiap tahun? Tidak ada. Jadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah mujmal. Nah, pada waktu itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika waktu duhur, malaikat Jibril datang. Ayat sembahyang duhur. Malaikat Jibril menjadi imam, Nabi menjadi makmum. Nah, Nabi tahu, oh, sembahyang duhur itu 4 rakaat. Ketika asar, malaikat Jibril datang lagi, mengajak Nabi sholat. Maghrib, malaikat Jibril datang lagi mengajak sholat Nabi 3 rakaat. Isya datang lagi, subuh datang lagi. Nabi tahu, oh, sholat itu begini. Nah, akhirnya Nabi pun memberi contoh kepada sahabat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sahabat baru tahu, oh, wa aqimus shalah itu begini. Ya.
Sekarang wajib sholat sudah tidak mujmal karena sudah ada bayan. Bayanun bil fi'li. Penjelasan dengan perbuatan. Zakat pun demikian. Ya mujmal. Karena tidak tahu berapa persen zakatnya, apa saja yang dizakati. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat surat. Surat ini diedarkan seluruh negeri Muslim. Surat itu sampai sekarang masih disimpan baik di museum. Isi surat itu memberikan penjelasan tentang zakat. Itu namanya bayanun bil kitab. Penjelasan dengan menggunakan surat. Yang dizakati ini makanan pokok, emas, perdagangan, zakatnya berapa persen. Sehingga orang-orang seluruh negeri Muslim ini tahu, oh ini wa'atu zakat itu caranya begini. Tidak setiap bulan tapi setiap tahun sekali. Itu namanya bayanun bil kitab. Penjelasan dengan surat. Wadiyatil adho. Wadiyatil adho itu denda orang melukai anggota. Nabi Muhammad SAW mengedarkan surat. Suatu contoh umpamanya. Ada seorang memutuskan jari. Jari ini nilainya beda-beda. Kalau memutuskan jari kelingking berapa? Kalau jari manis berapa? Kalau jari tengah, usto berapa? Kalau jari sababa, betul penunjuk berapa? Kalau ibu jari berapa? Ini nilainya, dendanya beda-beda. Dijelaskan oleh Nabi. Kalau orang memutuskan telinga berapa? Kalau mata berapa? Mata itu paling mahal, banyak dendanya. Berapa ratus unta. Kalau hidung berapa? Penjelasan denda-denda ini disebarkan suratnya Nabi ke daerah-daerah. Sehingga asalnya mujmal, sekarang menjadi mubayyan. Namanya bayanun bil kitab. Penjelasan dengan menggunakan surat. Surat Nabi yang demikian itu sekarang masih disimpan di museum. Sampai sekarang bisa dilihat. Kemudian bayanun bil isyarah. Penjelasan dengan isyarat. Suatu contoh umpamanya. Saya menyuruh Ahmad. Mat, ambilkan baju saya. Setelah Ahmad akan mengambil, bingung. Mana yang dimaksud baju oleh Pak Anwar ini? Padahal baju di saya di situ sebanyak 45 baju. Ahmad bingung.
Gosek mujmal. Akhirnya Pak Anwar memberi isyarat. Nah, ini. Nah, akhirnya baju yang dikehendaki Pak Anwar yang di syuting itu adalah baju putih kemeja. Nah, itu namanya bayanun bil isyarah. Suatu contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bersumpah ilah karena istri-istrinya bandel, minta perhiasan, minta dibelikan perhiasan. Akhirnya untuk menghindari itu, Nabi uzlah menjauhi istrinya. Saya tidak akan, demi Allah, saya tidak akan kumpul istri saya selama 1 bulan. Nah, 1 bulan itu berapa hari? Nah, baru 29 hari Nabi sudah kembali ke istrinya. Siti Aisyah tanya, "Hai Nabi, 1 bulan itu berapa hari Nabi?" Nabi isyarah. Asyharu hakadha wa hakadha wa hakadha. Isyarat dengan jari 10 ini 3 kali. Asyharu hakadha. Hakadha. Berarti 1 bulan itu 30 hari. Tapi Nabi mengulangi lagi isyarat itu. Asyharu hakadha wa hakadha. Dan yang ketiga itu ibu jarinya dilipat. Jadi mau 10, yang kari tinggal 9. Karena yang ibu jarinya dilipat. Jadi dijelaskan Nabi, 1 bulan itu tidak tentu 30 hari. Dengan isyarat Nabi itu, berarti 1 bulan itu ada yang 30, ada yang 29. Nah, ini namanya bayanun bil isyarah. Jadi bayan itu takrif definisi bayan itu sesuatu yang bisa menjelaskan yang asalnya belum jelas bisa menjadi jelas. Nah, penjelasan itu ada kalanya bil qaul. Kemudian ada penjelasan dengan perbuatan. Nah, itu namanya bayanun bil fi'li seperti itu. Ada bayanun bil kitab, yaitu penjelasan dengan surat Nabi yang diedarkan tadi. Mengenai zakat, mengenai denda-denda orang melukai anggota manusia. Kemudian ada bayanun bil isyarah. Penjelasan dengan isyarat. Seperti saya tadi, si Ahmad tidak bingung. Mana yang dimaksud baju Pak Anwar itu. Akhirnya saya menunjukkan ini. Nah, itu bayanun bil isyarah. Dan juga seperti ditanya 1 bulan itu berapa hari. Nabi memberikan penjelasan dengan isyarat tadi. Nah, pemirsa yang kami hormati, ini dasar-dasar usul fikih. Nanti dalam pengembangan akan dikembangkan, ini baru dasar permulaan. Insya Allah akan kita teruskan. Masalah yang kedua adalah mutlak
dan muqayyad. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.